Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Sulpan Effendi akan menjelaskan pengertian tunagrahita, yaitu anak yang memiliki tingkat kecerdasan yang sedemikiannya rendahnya sehingga untuk meniti tugas perkembangannya. Indikasinya dapat dilihat pada angka tes kecerdasan EQ, seperti EQ 0 sampai 25 dikategorikan idiot, yaitu EQ 25 sampai 30 dikategorikan imbecile, dan EQ 50 sampai 75 kategori debil atau moron. Baik, yang selanjutnya itu faktor ketunagrahitaan. Faktornya yaitu disebabkan karena faktor eksogen dan faktor endogen. Keterlambatan perkembangan kognitif pada anak tunagrahita menjadi masalah besar bagi anak tunagrahita ketika meniti tugas perkembangannya. Maka butuh pengembang kemampuan bahasa dan bicara dan membantu penyesuaian sosial anak tunagrahita serta modifikasi tingkah laku agar mampu mengembangkan intelektualnya. Dan selanjutnya ada istilah-istilah tunagrahita. Terbelakang mental, 2 terbodoh atau dungu, 3 tolol, 4 oligopenia, 5 mampu didik, 6 mampu latih, 7 ketergantungan penuh, 8 mental subnormal, 9 defisit mental, 10 defisit mental, 11 cacat mental, 12 defisit mental, 13 gangguan intelektual. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman kelompok saya yaitu Mipta dan Junaidi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang anak tunagrahita, yaitu klasifikasi anak tunagrahita menurut skala Binet dan skala Wechsler. Yaitu yang pertama, anak tunagrahita ringan atau moron dan devil, yakni memiliki IQ 68 sampai 25 untuk skala Binet, intelijensi 6955 untuk skala Wechsler. Yang kedua yaitu tunagrahita sedang atau imbecile dengan intelijensi 51 sampai 36 untuk skala Binet dan intelijensi 5840 untuk skala Wechsler. Yang terakhir yaitu tunagrahita berat atau yang sering disebut dengan idiot dengan intelijensi 3220 untuk skala Binet, intelijensi 3924 untuk skala Wechsler. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik tunagrahita. Dari segi pendidikan, titik mereka tidak memperlihatkan kelainan fisik yang mencolok, walaupun perkembangan fisiknya sedikit agak lambat daripada anak rata-rata karakteristik anak cacat mental moderat. Jadi di sini anak tunagrahita berbeda dengan anak cacat mental moderat atau menengah. Anak tunagrahita ini memiliki ketidakmampuan dalam membaca dan menulis sederhana. Tanda-tanda kelainan fisik lainnya adalah lidah yang seringkali menjulur keluar bersamaan dengan keluarnya air liur, kepala sedikit besar dari biasanya. Etiologi anak tunagrahita. Pemaham etiologi ini sangat berguna untuk para pendidik maupun juga konselor terutama. Jadi etiologinya itu adalah ini menurut Smith tahun 1998, yaitu penyebab dari anak tunagrahita ini ada 3. Yang pertama penyebab genetik dan kromosom dari bawaan lahir, dan yang kedua itu penyebab pada prakelahiran, dan yang ketiga adalah penyebab lama masa perkembangan anak-anak dan remaja. Di sini saya akan menjelaskan yaitu berdasarkan terminologi etiologi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab tunagrahita dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Sebab-sebab yang bersumber dari luar. Sebab-sebab yang bersumber dari luar meliputi hal-hal berikut ini, yaitu ada 9 sebab-sebab yang bersumber dari luar. Salah satunya itu maternal, itu malnutrition. Yang kedua keracunan atau efek subutasi waktu ibu hamil. Yang ketiga radiasi, misalnya sinar X atau nuklir.
Yang keempat, kerusakan pada otak. Yang kelima, panas yang terlalu tinggi. Dan keenam, infeksi pada ibu. Dan selanjutnya, gangguan pada otak. Dan kedelapan, gangguan psikologis. Dan yang kesembilan, yang terakhir, pengaruh lingkungan. Yang kebudayaan. Dan di sini juga sebab-sebab yang bersumber dari dalam. Sebab-sebab yang bersumber dari dalam yaitu sebab dari faktor keturunan. Dan karena itu muncul spekulasi bahwa di masa yang akan datang sindrom genetis baru akan ditemukan sebagai penyebab retardasi mental ringan. Itu penyebab tunagrahita secara umum adalah sebagai berikut. Ya, di sini ada 9, ada 11. Ada 11. Yaitu pertama itu infeksi dan atau intoksikasi. Dan yang selanjutnya rudafaksa dan atau sebab fisik lain. Dan yang ketiga gangguan metabolisme. Dan yang keempat penyakit otak yang nyata. Dan kelima kondisi setelah lahir. Yang keenam akibat penyakit ataupun pengaruh sebelum lahir. Dan yang ketujuh akibat kelainan kromosom. Dan yang kedelapan gangguan waktu kehamilan. Dan yang kesembilan gangguan psikatrik, gangguan jiwa berat. Dan yang ke-10 pengaruh lingkungan. Dan terakhir di sini kondisi-kondisi lain yang tidak tergolongkan. Dan kemudian dampak anak tunagrahita. Dampak anak tunagrahita berikut ini akan dikemukakan. Beberapa dampak ketunagrahtaan itu sebagai berikut. Itu dampak terhadap kemampuan akademik. Dampak kemampuan akademik, kepastian belajar anak tunagrahita itu sangat terbatas. Nah, di sini mereka juga cenderung cepat lupa, sulit untuk membuat kreasi baru, serta rentang perhatiannya itu pendek. Dampak tersebut dapat dikaji itu dengan contoh berikut ini. Yang pertama itu mudah merasa bosan saat sedang belajar. Dan yang kedua tidak suka terhadap mainan. Dan selanjutnya dampak sosial. Dampak terhadap sosial emosional. Nah, di sini dampak sosial emosional akan tunagrahita dapat berasal dari ketidakmampuannya dalam menerima dan melaksanakan norma sosial dan pandangan masyarakat yang masih itu menyatakan keberadaan anak tunagrahita dengan anggota masyarakat lainnya. Nah, di sini ada beberapa itu anak tunagrahita dengan sekolahnya, yaitu dampak terhadap sosial emosional. Yang pertama ketidakmampuannya itu untuk memahami atau aturan. Yang selanjutnya tidak dapat mengurus diri, memelihara diri, dan memimpin diri. Yang selanjutnya lagi itu terperosok ke dalam tingkah laku yang kurang baik. Dan juga ada lagi penghayatan yang terbatas. Dan selanjutnya yang terakhir itu punya kepribadian yang kurang dinamis atau mudah goyah, kurang menawan, dan tidak berpandangan luas.
Baik, itulah pembahasan dari kelompok 6 dari Junaidi, Mipta, dan saya Sulpan Effendi. Jika ada kekurangan dan salah, mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.